Oke, halo semuanya. Jadi sekarang ini kita udah kedatangan guest star nih, dimana dia ini merupakan content creator. Pasti teman-teman udah cukup familiar juga dengan dia ini karena sering banget muncul di FYP. Selain sebagai content creator, dia ini juga mahasiswi di UGM, seangkatan sama aku, angkatan 2019. Dan saya itu juga, dia ini founder and CEO of Productive Kui, gitu. So, kita langsung panggil aja. Halo Esther. Halo Doki, halo semua. Jadi sekarang ini kita bakal coba bahas topik yang agak beda dari yang biasa dibahas ya. Kita mungkin dikenal sebagai orang yang produktif gitu dan sibuknya banyak gitu. Tapi di balik itu, kalau misalnya teman-teman tahu, baik aku maupun Esther juga punya kehidupan personalnya loh. Nah, di sini kita bakal coba singgung gitu ya, kehidupan personal menurut Esther tuh kayak gimana gitu, terutama soal percintaan gitu ya. Nah, sekarang Esther lagi sibuk apa aja sih? Oke, yang pasti sibuk pacaran ya. Nah, bercanda. Enggak, kalau gue sibuk mencari uang ya, pundi-pundi berlian untuk demi sepiring berlian ya, untuk mencari nafkah. Gue kuliah di FHUGM ya, gue semester 6. Sebenarnya gue di semester ini nggak terlalu sibuk, cuma ngurusin Productive Kui karena gue banyak yang selesai. Ini dosa bulan ini selesai, Akademis ID bulan depan selesai. Jadi bener-bener udah kayaknya cuma speaker sama bikin TikTok doang sih, cuma itu doang. Kalau kuliah udah itu aja. Kuliah jangan lupa ya, iya. Dan ini mungkin relate juga ya. Iya, ini relate juga guys, karena kita udah agak menua gitu ya, komisi sebagai mahasiswa udah agak semakin mau ke tingkat 4 juga gitu. Jadi kita bisa udah mau tahun terakhir ya, Shay, tahun terakhir ya. Nah, dari situ ya, kita kan udah tahu nih teman-teman kesibukan Esther ini udah banyak banget gitu. Dan tadi Esther sempat sebutin juga kalau kesibukannya sibuk pacaran katanya. Nah, gimana sih cara Esther ini maintain produktivitas yang banyak gitu ya, dengan kehidupan personalnya gitu? Kuncinya apa sih? Terutama soal percintaan ya. Yang pertama sih kalau ngomongin cinta-cintaan sih sebenarnya harus tahu goal masing-masing sih. Jadi antara lo sama pasangan lo, purpose-nya itu gak harus sama, tapi you got the same vision. Jadi bener-bener you're building the relationship in the same boat, tapi lo tetap pursuing your career gitu. Jadi lo tetap punya tujuan untuk studi lo. I mean personal life penting ya gitu ya. Cinta-cinta remaja, asmara jiwa kan penting ya gitu ya. Tapi penting juga nih Say, skor kuliah kita, IP kita kan penting juga gitu. Jadi jangan sampai lo bucin tapi bikin lo gitu loh, kayak itu bakal bikin value lo turun banget sih. Kayak jangan sampai lo demi ngejar cowok lo kemana lo nggak kuliah. Nah itu kan makin aneh-aneh lo, itu kan aneh banget gitu. Iya, kalau misalnya soal prioritas ini setuju sih, karena gue mengalami juga dimana kayak momen-momen gue lagi in relationship dan ternyata gue itu agak agak kacau nih kesibukan gue gitu, karena gue mau mencoba untuk berusaha selogis mungkin, tapi at the end yang namanya in relationship kesibukan jadi agak kesampingin gitu, dan juga kayak mulai agak nggak sefokus kalau misalnya gue lagi single gitu. Nah berarti iya benar, make sense. Ya kadang karena lo punya pacar, kadang bisa kehambat juga. Emang iya. Tergantung pacar lo sih. Pacar lo sih. Tergantung ya. Kalau pacar lo yang tipe 24/7 gitu, ya iya sih dok. Ya, dan gimana sih menurut lu kunci biar bisa ngehandle itu gitu loh, biar balance kayak yang lu lakukan sekarang gitu? Oke, kalau misalkan balance sih yang pertama lo harus bisa ngobrol sama pasangan lo, komunikasi lancar gitu. Lo nggak shy gitu loh, ketika lo feel something is not good, it's not right, lo bilang gitu. Jadi lo harus in the same line gitu, ngerti nggak sih? Misalkan contoh, misalkan cowok lo aktif, kan kalian berdua sama-sama aktif dan automatically kalian kan pengen receiving goal kalian kan, purpose kalian kan. Nah, kalian juga butuh nih afeksi, butuh nih cinta, kasih sayang dan jiwa gitu kan. Yang membuat kalian itu jadinya perlu nih kasih sayang dari seorang pria dan wanita. Tapi studi gue juga penting. Nah, itu yang harus lo balancing itu adalah sama pasangan lo cocok gak gitu, nyambung gak. Nah kadang beda loh, ada loh pasangan yang memang dia itu butuhnya afeksi aja dan menurut dia harus diprioritaskan, ngerti gak? Iya paham. Jadi lo harus siap jadi nomor 2
Iya loh, bener. Kita kan nomor 2, bukan nomor 1. Kan nomor 1 pasti keluarganya, studinya. Kita pasti nomor sekian. Tapi kan kita juga menempatkan dia di posisi yang sama. Ngerti gak sih? Betul. Hidup ini kan give and give. Jadi we give and then he gave to us. Jadi it's the same thing sih, I think, kayak gitu. Kalau gue sekarang ya, kalau ditanya lo pacaran buat apa sih? Gue kalau ditanya gitu Doki, gue pasti jawab karena gue ketemu yang cocok. Gue ketemu yang cocok yang bisa bikin gue terbantu dari segala hal. Ngerti gak sih? 1, dari segi afeksi. 2, pemikiran. 3, dia bisa backup gue segalanya. Bukan gue memanfaatkan dia ya, secara afeksi, pemikiran, gaining semua. Kita juga seiman dan segala macam. Jadi kalau lo ketemu sekarang, lo kan bisa apa sih, maintaining relation lo sampai ke depan gitu. Why not? Ya kan? It's not wrong, bro. Wah, ini gue bikin setuju banget sih, yang mana kalau misalnya justru dari perspektif Esther ini membuka pikiran gue juga. Kalau misalnya ternyata pacaran itu, maksudnya as in punya relationship at least ya dengan lawan jenis itu justru bisa boosting our productivity gak sih? Asin kayak tadi ya, bisa membantu backupin beberapa hal dan juga butuh afeksi yang bisa bikin motivasi kita juga jadi ningkat gak sih? Kalau gue sih case-nya gitu, Doki. Kebetulan kayak saya nggak gitu ya kemarin gitu, jadi agak dramatik. Agak beda ya, agak beda jalur ya. Nah ini masih lain sama soal pembahasan tadi gitu. Nah menurut Esther sendiri, kriteria pasangan yang bisa growth bareng-bareng itu gimana sih? Karena kan nggak semua situasi bisa growth bareng-bareng ya gitu. Kalau gue sih kriterianya itu harus lo bisa growth bareng, lo harus ini sih saling support. Itu penting banget loh guys. Lo di support nggak? Itu aja, lo di support nggak? Sesimpel itu. Nah itu lo bisa growing bareng. Dan yang kedua adalah kalian itu melakukan hal yang positif atau yang negatif. Positif negatif ini tolak ukurnya beda-beda, tergantung siapa yang ngelihat ya. Nah jadi kalau menurut gue negatif itu adalah ke studi ya. Lo jadinya males, pengennya pacaran doang, tiduran doang, atau pengennya ngebucin doang. Jadi semuanya terbengkalai kan, jadi hidup lo nggak punya value. Itu yang menurut gue lo nggak bisa growing, man. Jadi lo cari the opposite of itu aja. Kalau pasangan lo bikin lo jadi degrading ya berarti bukan, he's not the one gitu sih menurut gue. Nggak cocok aja gitu. I see. Dan dari sini mungkin gue jadi kepikiran juga kalau misalnya mungkin teman-teman ada di situasi hubungan yang kayak gitu. Coba obrolin kali, bisa obrolin dulu dengan kayak selain pacarnya kita juga punya masa depan masing-masing loh gitu. Baik itu masa depan bersama ataupun masa depan masing-masing gitu. Jadi dari situ mungkin saran dari kita juga gitu untuk coba obrolin dulu untuk pertimbangin masa depan juga gitu. Dan kalau misalnya pasangan kalian kontradiktif dengan apa yang kalian inginkan soal masa depan, ya berarti itu bukan pasangan yang tepat gitu ya, karena nggak membantu growth gitu. Karena gue nambahin dikit ya, karena belum tentu juga lo bakal end up sama dia sih. Iya. Kayak belum tentu juga lo kayak belum tentu juga lo bakal menikah dan akan selamanya gitu. Jadi menurut gue lo harus knowing your priority juga, bro. Jadi kayak aman-aman aja lah ya, pinter-pinter. Pinter-pinter guys, pinter-pinter dong. Tuh ya teman-teman ya, harus ada batasan-batasan juga gitu ya. Boundaries, harus set boundaries. Lo harus set boundaries lo sama pasangan lo. Jadi kayak lo harus transparan soal uang, soal traktiran. Kalau kita jalan siapa yang traktir, split bill atau gimana itu harus jelas. Terus habis itu lo juga harus jelas boundaries lo sebagai perempuan nggak mau apa kalau allow dia touching lo atau enggak, atau menurut lo physical affections itu acceptable atau enggak. Nah itu tergantung, nggak semua orang iya gitu. Jadi lo harus konfirmasi, oke? Itu harus lo confirm gitu. Nah mungkin selanjutnya gitu, ini yang sering aku dapetin di FYP juga gitu ya, soal kayak diajak susah mau gak sih gitu, atau misalnya soal cowok demennya main game terus kayak tanya-tanya gitu, kamu mau gak sih susah sama aku gitu. Aku penasaran sama respon Esther soal ini gitu. Tanggapan kamu apa sih seandainya nih ya, kamu ngadepin cowok yang bilang kayak, kamu mau gak susah bareng sama aku gitu. Kalau gue diajak susah bareng gak mau, gue gak. Gue kerja mati-matian untuk hidup nyaman. Maksudnya bukan kayak kaya raya, tapi ya nyaman, tidak ada tunggakan, tidak ada hutang, kayak gitu. Gue punya rumah sendiri, I have my own room, tempat belajar gue, working gue, kayak gue pengen
sesantai itu aja. Gue nggak perlu yang kayak rumah segede Siska Kol itu, kayak capek banget gue nggak. Gue pengen punya rumah yang gue nyaman, udah gue happy gitu aja gitu. Jadi tadi lo sebutkan kayak cowok main game gitu, gue tuh di anes ya. Gue nggak suka cowok main game. Gue nggak suka cowok main game, ngerokok. Gue nggak suka. Gue nggak tahu kenapa gue nggak suka aja, ngerti gak sih? Kan pilihan gue ya. Bukan yang ngegame yang maniak banget. Ngegame ya boleh, gue juga main game gitu. Maksudnya bukan yang kayak yang game yang kayak lo bisa 24 jam nonstop main game itu loh. Yang kayak gitu lah, itu gue nggak. Gue yang kayak gitu. Gue tuh suka ngomongin perspektif. Jadi kalau once dia nggak bisa align sama gue, kayaknya I think itu bakal battering gue banget sih, karena kan I'm going to live with him kan for the rest of my life. Kalau misalkan gue nggak bisa ngobrol seenak itu sama dia, well I think it's not, it's gonna be a problem sih. I see, iya ya. Justru dari yang Esther bilang juga, mungkin buat cowok-cowok ini harus koreksi ya. Dari kata-kata, kamu mau gak diajak susah bareng sama aku, kayaknya harus ganti jadi, kamu mau gak berusaha bareng sama aku, berjuang bareng sama aku, gitu. Itu mungkin yang dilakukan Esther dengan pasangan juga ya. Lo berjuang bareng tuh bukan yang kayak, Doki kamu berjuang bareng sama aku ya, kamu bantuin aku gini-gini, kamu bayarin ini. Enggak, lo tuh berjuang untuk diri lo dulu. Gini caranya, girls, gini caranya. Cara lo memilih yang tepat adalah lo lihat dia bertanggung jawab gak untuk dirinya sendiri, untuk dirinya aja. Ngerti gak sih? Dari nilainya stable nggak IPK-nya gitu. Terus dia di luar-luar itu dia bisa nggak bertanggung jawab untuk dirinya. Kalau dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya, ya udah itu dia udah mantep. Walaupun dia secara financially nggak oke, karena secara dirinya sendiri aja bisa bayar uang kuliah sendiri, bisa bayar yang lain bisa. Itu kan berarti dia memang mengalokasikan semua uangnya itu ke studi, bukan ke jalan-jalan, ngerti nggak? Jadi nampaknya nggak kaya, padahal semua uangnya ke situ, ngerti nggak sih? Kita kan uangnya lari-lari ke sana, karena uang kita untuk kuliah siapa yang bayarin? Mak bapak kita. Oke, I got it. Iya, berarti harus berkaca juga dari lihat karakternya kayak gimana sih gitu. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Baru kita bisa melihat tuh, bisa kasih nilai juga gitu ya. Orang ini valuable apa enggak buat kita gitu. Oke, thank you Esther buat jawabannya. Sekarang kita masuk ke segmen baru. Nah, jadi di segmen ini kita bakal main game, teman-teman. Nama gamenya itu adalah Agree or Disagree. Jadi di sini aku sama Esther punya beberapa statement soal hubungan dan beraktiviti. Dan kita bakal coba dalam hitungan ketiga ya, Ter ya. Dalam hitungan ketiga kita bakal nyatain agree or disagree sama pernyataan itu. Oke. Nah, kita masuk ke pernyataan pertama. Fokus di karir dulu, cari pasangan kemudian. 1, 2, 3. Disagree. Sama. Why? Wah, gue pikir ini bakal kontradiktif loh. Soalnya gue pikir orang kayak ya agree gue gitu, tapi ternyata gue disagree dan ternyata sama. Lo dulu deh. Dulu aku berpikiran kayak misalnya fokus di karir dulu dan cari pasangan kemudian gitu. Tapi semakin aku dewasa, semakin berpikir kalau misalnya hal itu tuh bukan hal yang terpisah gitu loh. Untuk fokus di karir dan cari temen untuk afeksi yang tadi Esther bilang ya, untuk bisa membackup, untuk quality time, itu tuh bukan hal yang bisa dipisahkan gitu. Misalnya kayak kita as in daily, kita stres sama kerjaan, sama kuliahan, kita juga butuh hal itu gitu. So semakin kesini aku mikir kayaknya itu justru perlu ada connection between the things gitu. Dan aku juga berpikir kalau misalnya terlalu menanti-nantikan cari pasangan, ya kapan datangnya gitu. Justru kalau misalnya udah kerja atau udah dewasa nanti kan mencari pasangan itu lebih susah ya. Sering banget aku dengar kalau misalnya at least cari pasangan sejak kuliah gitu. Kalau misalnya udah nyari di kolega kerja tuh bakal susah katanya kayak gitu. Kalau menurut Esther gimana? Kalau gue tuh dulu mikirnya tuh sebaliknya. Kayak gue mikir nantilah pacar, kan lebih penting karir dulu, belajar dulu gitu kan. Iya betul gitu kan ya. Tapi dulu gini, di saat karir lo bagus, misalnya lo prepare buat karir lo bagus, pasangan nanti. Terus kalau ternyata karir lo nggak bagus, lo juga nggak dapet pasangan, ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan bisa it goes both way, kayak bisa langsung sekalian, kayak di saat lo lagi mengejar karir lo, terus lo punya pasangan, lo punya pacar yang support lo, kan itu lo langsung dapat
apa sih double kill gitu, ngerti gak sih? Lo dapet dua langsung, ngerti gak sih? Kayak sekalian. Kalau lo bejat sih lebih baik kalau lo dapat sekarang ya puji Tuhan. Kalau lo nggak dapet ya nggak apa-apa, karir dulu, udah gitu aja, jangan dipaksain gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Patah hati mengganggu produktivitas, agree or disagree? 1, 2, 3. Agree. Sama lagi. Wah, sama lagi ya. Oke. Gue bisa ganggu sih. Kalau gue sesimpel kayak gue tuh orangnya gini banget sih, Doki. Gue kalau lagi stres gak bisa kerja. Gue kalau lagi stres kayak gue butuh waktu untuk healing dikit dulu. Gak yang kayak, bukan yang healing kayak gue ke Bali ya, enggak. Tapi kayak gue healing dikit aja gitu. Tapi gue bukan berarti karena gue udah stres gue gak kerjain. Gue tetap kerja, cuma mungkin dia gak seproduktif itu. Ngerti gak sih? Jadi ganggu produktivitas gue. Pastilah, gila loh. Kalau gue sih gitu. Ayo sih, sama. Kalau misalnya dari aku sendiri kayak misalnya kalau in relationship itu ada momen-momen sering overthinking gak sih? Kayak misalnya ya hal yang sebenarnya nggak terjadi. Dia nggak balas chat, overthinking. Iya, sesimpel yang kayak gitu. Bahkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi pun bisa kita ada-adain di otak kita gitu. Dan itu sering banget terjadi di aku, yang membuat alih-alih aku instead of aku harusnya ngerjain kerjaan gitu, malah aku jadi mikirin hal itu dan nggak bisa fokus. Oke, so jadi sekian buat games dan juga obrolan singkat aku sama Esther soal ngebahasin soal productivity and relationship. In conclusion, sebenarnya antara relationship dan produktif itu bukan hal yang terpisahkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang memperjuangkan sesuatu untuk masa depannya, and di samping itu punya relationship juga dengan lawan jenis gitu, that's fine. Sama teman-teman masih bisa growth bareng-bareng. Mungkin dari Esther ada yang mau disampaikan sekaligus promosiin platform-platformnya. Lo kalau mau pacaran terserah lo, ya sesuai pemahaman lo aja. Dan kalau misalkan lo interest dengan kehidupan gue, lo bisa follow gue di Instagram Esther Natalia hanya 2, atau ke TikTok gue Esther Lubis, atau lo kalau mau follow platform gue boleh produktif gue, lo cek aja, lo stalk aja tentang gue, apapun yang ada di wall gue, terserah lo. Semoga ada gaining something. Seru banget sih untuk ngobrolin soal cinta-cintaan ini dan juga produktivitas, karena ini bakal related banget sama kita in quarter life crisis OTW. Jadi thank you sih buat Doki udah ngundang gue buat acara ini di YouTube-nya. So happy to be here. Yeah, thank you. Jangan lupa teman-teman untuk datengin ke Instagram, TikTok, dan platformnya Esther ya, terutama di sini. Datang, ya. Esther bakal banyak bahas lebih dalam lagi soal ini, soalnya. Oke, so sekian aja dari videoku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. So hopefully teman-teman bisa dapat benefitnya. See you guys on the next video. Bye bye.